Nah di situ posisinya Ina takutan banget Bi, Chef, karena dia tahu itu bukan bundanya kan yang matiin lampunya. Nah Ina bangun lagi lah buat ngidupin lampunya kan. Nah anyway, kasurnya Ina ini berhadapan banget sama lemari yang ada kacanya. Oke. Kebayang nggak? Iya, kebayang. Jadi kalau misalnya lo bangun pun, ya lo langsung bisa ngaca gitu dari lemari. Iya. Nah saklar lampunya tuh ada di sebelah lemarinya Ina. Oke. Jadi kalau misalnya dia mau ngidupin atau matiin lampunya, dia harus ngelintasin kaca dulu gitu loh. Iya, iya. Gitu. Nah untuk kedua kalinya dia mau nyoba hidupin lampu lagi dong. Nah pas dia ngidupin lampu itu, dia ngeliat Bi, Chef, dari refleksi kaca itu tuh dia ngeliat kayak ada cewek jongkok di atas kasurnya Ina. Aduh. Dia tuh ngeliat dari pantulan kaca gitu loh. Iya, iya. Nah posisi cewek ini tuh kayak jongkok tapi kayak pose hewan mau ngerangkak gitu loh. Oh, iya. Kebayang gak sih? Kebayang. Nah di situ tuh Ina tuh takut banget. Ina takut banget. Ina langsung mau buru-buru ngidupin lampunya. Pas Ina cekrekin lampunya tuh, Ina hidupin lampunya, cewek yang dia lihat, ada cewek jongkok di atas kasur tuh hilang tiba-tiba. Oke. Sama persis hilang kayak waktu pas di WC tadi sore. Gitu. Nah dari situ Ina sadar lah, kayaknya Ina tuh diikutin Oke. sama cewek yang ada di kamar mandi Stadion UI. Karena posisinya sama nih masalahnya, pas lampunya hidup, cewek itu hilang. Oke. Nah karena Ina takut, Ina tidurlah sama nyokapnya. Nah kebesokannya Ina tuh harus latihan lagi atletik di Stadion UI. Karena posisinya Ina tuh mau olimpiade. Jadi mau gak mau harus ikut latihan rutin gitu kan. Oke. Nah sama tuh kayak yang kemarin, Ina udah kelar latihan sama Haura, masuk lagi tuh ke toilet kan, beres-beres, ganti baju segala macem. Tapi posisinya di sini Ina nyuruh Haura buat balik duluan. Karena Nah sebenarnya kenapa Ina tuh nyuruh Haura balik duluan, karena Ina tuh mau minta maaf dalam tanda kutip ke sosok yang udah ngikutin Ina 2 hari ke belakang. Karena kan si Ina pertama kali ketemu sama sosok ini yang ngikutin Ina kan di Stadion UI kan, di kamar mandinya. Iya. Dia tuh ngerasa kayak gue pengen mulangin lo lagi. Makanya dia mau sendiri di kamar mandi itu. Oke. Makanya temennya disuruh balik duluan kan. Iya. Di situ posisinya Ina udah sendirian di kamar mandi. Ina berdiri di depan wastafel, Ina merem dan Ina ngomong kayak di depan kacanya gitu. Siapapun kamu di sini aja ya, jangan ikut aku pulang. Kan kita punya tempat sendiri-sendiri. Kamu di sini aja yang betah ya, gitu. Nah pas Ina ngomong kayak gitu tuh, Ina tuh ngerasa kayak belum lega gitu lebih, Chef. Karena tuh Ina ngerasa kayak komunikasinya tuh belum dapat gitu feelnya. Nah terus Ina mikir, apa jangan-jangan gua harus matiin lampunya ya? Oke. Karena kan posisinya kan kemarin kalau lampunya nyala, si sosok ini nggak ada kan. Iya. Pas lampunya mati, sosok Baru ini ada. baru nongol kan. Iya. Nah Ina jadi ngeberanin diri buat matiin lampu kamar mandinya. Oke. Ina matiin lampu kamar mandinya, Ina ngomong lagi di posisi yang sama, berdiri di depan kaca dan merem. Ngomong lagi sama yang kayak tadi, siapapun kamu di sini aja, jangan ikut aku pulang. Lampunya udah aku matiin nih, kamu yang betah ya di sini, gitu. Oke. Nggak lama si Ina itu ngomong kayak gitu, Ina tuh denger dari belakang dia, dari bilik kamar mandi itu kayak ada suara selotan kunci itu dibuka gitu, Oke. kayak cekrek gitu. Nah terus kayak pintu itu kebuka pelan-pelan. Anjing. Oke. Nah dari situ Ina tuh takut. Ina tuh kayak ngerasa mixed feeling gitu loh. Di satu sisi dia takut karena kan dia sendiri dan takutnya tuh akan kejadian macam-macam lagi. Tapi di sisi yang lain dia tuh ngerasa kayak lega gitu karena komunikasi tuh berhasil gitu. Pas Ina ngomong ada respon kan, kayak pintunya kebuka gitu. Nah dari situ Ina ngerasa kayak ya udahlah, kayaknya nih sosok yang ngikutin gua udah pulang dalam tanda kutip gitu. Udah si Ina udah lumayan lega, Ina baliklah ke rumah. Dan bahkan malam itu pas Ina udah nyampe rumah, Ina tuh udah berani tidur dengan mati lampu. Gitu. Akhirnya jam 10-an Ina mutusin buat nyoba tidur. Dia udah matiin lampunya. Dan dia tuh ngerasa karena di hari itu dia capek banget, dia tidurnya tuh udah pules gitu lebih, Chef. Oke. Nah tapi tengah malam tuh Ina tuh kebangun karena dia ngerasa badannya tuh sakit dan susah digerakin gitu lebih, Chef. Nah karena dia ngerasa sakit badannya, dia tuh nyoba gerak-gerakin dan dia tuh mindahin posisi dia tidur. Dari yang dia tidur, dia nyoba buat duduk di kasur. Nah di posisi Ina lagi kayak gitu, dia ngeliat Chef, kalau misalnya di atas pahanya kayak ada 2 kaki gitu loh. 2 kaki dari belakang dia yang nyilang di atas pahanya Ina. Oh iya, Gitu. kebayang Kebayang kan? Iya, kebayang. Nah nggak berhenti di situ aja, Chef. Kan tadi lo inget kan posisi Ina itu tidur, kasurnya tuh berhadapan sama lemari yang ada kacanya kan. Iya. Jadi pas posisi dia duduk itu, dia bisa ngaca kan ke depannya kan, langsung bisa ngeliat kan. Iya. Di situ Ina ngeliat pakai mata kepalanya sendiri
dari pantulan kaca yang Ina lihat adalah ada sosok kuntilanak yang meluk dia dari belakang, Idih. dan kedua kaki yang nyilang di atas pahanya Ina itu adalah kaki dari kuntilanak yang di belakangnya Ina. Anjrit. Di situ Ina histeris, ketakutan, dan di situ Ina tahu kalau misalnya dia belum berhasil mulangin si sosok yang ngikutin dia dari kemarin ini. Akhirnya di situ Ina ngeberanin diri buat cerita semuanya apa yang kejadian sama dia ke bundanya. Nah, singkat cerita, kebesokannya dia sama bundanya pergi ke Ustadz di dekat rumah dia. Oke. Nah, di situ kayak si Ina ceritain lah semua kejadian ke Ustadznya, dan ternyata Ustadznya bilang bener lah kalau misalnya sosok yang ngikutin Ina ini adalah sosok kuntilanak yang emang tinggal di kamar mandi Stadion UI. Di situ Ustadznya bilang lah, kenapa si Ina ini bisa ditempelin sama si sosok kuntilanak ini? Karena si setan ini ngerasa energinya dia sama energinya Ina tuh sama-sama negatif gitu lebih, Chef. Karena pas awal di kamar mandi, inget kan lo cerita gue, Ina tuh kayak bentak-bentak segala macem. Oh ya, marah-marah ke Iya, Haura. kan Ina tuh kan ngeluarin aura negatif kan. Dan ternyata yang Ina marahin itu juga bukan Haura kan, Chef? Iya ya. Si sosok setan ini kan. Nah, karena kejadian itulah si setan ini ngerasa aura negatifnya dia sama Ina itu sama. Oh. Jadi bukan karena Ina ngelakuin kesalahan apapun, tapi justru karena si setan ini ngerasa auranya dia sama auranya Ina sama-sama negatif. Anjrit, berarti gara-gara si setannya ngerasa cocok gitu kan sama si Ina. Iya, bener. Bangsat. Serem ya.